Jika dipikir-pikir, entah kenapa kita rela ditelan kesibukan yang kita ciptakan sendiri demi mengejar pencapaian atau memenuhi tuntutan. Apakah ini memang tujuan hidup kita? Apakah ini yang bisa membuat kita bahagia? Halo reading people, welcome back to my YouTube channel. Aku Meliana. Di sini aku bakalan sharing dan review tentang buku-buku yang udah pernah aku baca. Dan hari ini aku bakalan sharing tentang buku Filosofi Menikmati Hidup. Waktu yang cepat berlalu membuat kita tidak bisa menikmati hidup. Banyaknya tuntutan hidup yang harus dipenuhi membuat kita lupa untuk rehat sejenak. Dan ketika kita rehat sejenak, seolah kita harus berlari 2 kali lebih cepat untuk mengejar ketinggalan. Hal ini bisa memicu stres dan sangat berpengaruh bagi kesehatan mental. Tentu aja bukan itu maksudnya. Menerapkan gaya hidup santai artinya kita tidak terpaku pada tekanan. Sebenarnya apa aja sih yang bisa membuat kita lelah dan tidak bisa menikmati hidup? Yang pertama, overthinking. Kedua, hidup berpura-pura. Yang ketiga, mudah baper. Yang keempat, sifat perfeksionis dan ambisius. Kelima, sulit move on. Dan yang terakhir, yang keenam, gampang terdistraksi. Dalam buku ini, penulis mengajak kita untuk menikmati hidup dengan menerapkan pola pikir stoikisme. Apa itu pola pikir stoik? Sederhananya, stoikisme bisa dipahami sebagai aliran filosofi yang membantu kita untuk mengembangkan diri dengan tetap hidup sederhana, santai, dan lebih bahagia dengan kehidupannya. Tujuan utama stoikisme yaitu penguasaan diri manusia. Nah, kaum stoa ini berprinsip untuk tidak berusaha mengendalikan apa-apa yang berada di luar kendali diri manusia. Hiduplah untuk hari ini. Pasti kita pernah mendengar ungkapan ini. Terkadang kita masih berfokus pada masa lalu yang sudah berlalu dan pada masa depan yang belum pasti. Lebih baik kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, yaitu diri sendiri. Para stoik mendefinisikan hidup ke dalam 2 bagian yang dinamakan dikotomi kendali. Yang pertama, dimensi internal, yaitu sesuatu yang berada dalam kendali penuh diri kita, seperti tujuan kita, keinginan kita, pertimbangan kita, persepsi kita, dan opini kita, serta segala sesuatu yang merupakan pikiran dan tindakan kita sendiri. Sedangkan yang kedua yaitu dimensi eksternal yang berisi segala sesuatu yang di luar kontrol diri kita. Misalnya, bencana alam, kondisi saat lahir, respon orang lain, dan apa yang orang lain pikirkan. Aku ambil contoh tentang kondisi kita lahir. Itu adalah sesuatu yang di luar kendali kita. Kita nggak bisa memilih kita lahir di keluarga yang seperti apa, lahirnya di mana, atau memiliki orang tua yang seperti apa. Tapi ada satu hal yang bisa kita kendalikan, yaitu diri kita sendiri. Tujuan hidup kita itu kita ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu yang harus kita jalani. Lagi pula hidup ini tidak baik jika tergesa-gesa. Semua ada masanya. Setiap bunga punya waktu mekarnya masing-masing. Contohnya, ketika kita mengendarai mobil dengan kecepatan penuh, mungkin kita akan cepat sampai, tetapi ada risiko yang harus kita hadapi. Justru dengan santai kita bisa memberi jeda diri kita untuk sambil mengevaluasi langkah-langkah dalam hidup kita. Jangan pernah menyembunyikan malasmu dengan alasan santai. Santai dan malas adalah 2 hal yang berbeda. Santai, kita tetap berjalan pasti untuk mencapai sebuah tujuan sudah ditentukan dan tetap menghadapi setiap hambatan. Namun malas, kita bahkan tidak peduli tujuan itu tercapai atau tidak. Contoh, misal ayahmu sedang duduk bersantai pada pagi hari di depan teras sambil baca koran. Apakah itu bisa dikatakan malas? Mungkin saja dia sedang memberi jeda dengan membaca berita-berita penting atau mengevaluasi hal-hal dan kegiatan yang akan dilakukan dia pada hari itu. Tentang sesuatu yang berlebihan juga tidak baik. Misal tentang hal perfeksionis. Sebenarnya sisi positifnya memang banyak karena pertimbangan kualitas kerja yang dihasilkan memang bagus. Namun karena tuntutan harus perfeksionis ini sering merasa stres dan tertekan. Sikap ini bisa diam-diam mencuri kebahagiaan kita karena jadi sulit merasa bersyukur dan tidak pernah merasa cukup. Nah, reading people, memaksakan semua hal sesuai harapan itu membuat kita menjadi kewalahan dan bertindak jahat terhadap diri sendiri. Jika terasa tidak realistis, kamu masih punya kesempatan untuk bersikap lebih manusiawi pada diri sendiri.
Jika dipikir-pikir, entah kenapa kita rela ditelan kesibukan yang kita ciptakan sendiri demi mengejar pencapaian atau memenuhi tuntutan. Apakah ini memang tujuan hidup kita? Apakah ini yang bisa membuat kita bahagia? Nyatanya kita hanya berlari karena semua orang mengejar hal-hal demikian. Padahal untuk menempuhnya kita telah melewatkan momen-momen yang berharga, waktu yang tidak bisa diputar ulang bersama keluarga, waktu yang mengambil masa muda kita, dan tiba-tiba menua begitu saja. Oke, reading people, yuk kita sama-sama menjalani hidup santai namun pasti, karena hidup adalah sebuah perjalanan, bukan perlombaan. Nah, reading people, sekian sharing dan review buku dari aku. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like, share, and subscribe videonya, dan jangan lupa komen di bawah next buku apa lagi yang bakalan aku sharing. Thanks for watching, happy reading, and bye-bye.